Kita lanjutkan di halaman 34 sekarang ya. Monggo yang sudah pegang buku Iqra-nya, silakan dibuka halaman 34 ya. Bahan ajar 27. Baik, setelah pekan lalu kita mempelajari bagaimana waqaf atau berhenti pada huruf ta marbutoh ya. Ta yang bulat, ta yang ujungnya nyambung ya. Nah, kemarin bagaimana kalau waqaf atau berhenti pada huruf ta marbutoh maka dibaca seperti huruf ha sukun ya. Huruf ta marbutoh itu dia kebalikan dari huruf alif. Kalau alif itu dia selalu sukun dan tidak bisa berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Nah, kalau ta marbutoh ini kebalikannya, dia selalu berharokat, baik itu fathah, kasrah ataupun dhammah, dan tidak bisa sukun ya. Kalau dia sukun maka jadi huruf ha ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mempelajari kalau aniyatin ketika waqaf menjadi aniyah ya. Terus tasla naron hamiyatan kalau waqaf jadi tasla naron hamiyah dan seterusnya ya. Nah, sekarang di halaman yang ke-34 kita akan belajar atau mengenal yang namanya mad muttasil dan juga mad munfasil ya. Mad muttasil dan juga mad munfasil. Baik. Kita di awal-awal mulai dari Iqra 2 sudah mengenal yang namanya mad tabi'i ya. Yaitu apa? Ketika ada fathah bertemu dengan huruf alif ya. Kemudian ada kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, dan yang ketiga apa? Dhammah bertemu dengan waw sukun. Itu mad tabi'i. Nah, kemudian nanti ketika mad tabi'i ini bertemu dengan apa namanya? Hamzah, maka dia ada percabangan lagi. Di antara percabangannya adalah mad muttasil dan mad munfasil ya. Makanya kalau kita lihat di situ contohnya ya, la a'budu. Setelah la itu kan fathah bertemu alif. Setelahnya ada huruf apa? Hamzah. Demikian juga ulaika. La-nya itu mad ya. Kemudian setelah mad itu ada apa? Hamzah juga. Nah, di sini menunjukkan apa? Kalau ada mad bertemu dengan hamzah, maka dia nanti ada hukum tersendiri ya. Baik. Yang pertama pada kata la a'budu. La a'budu ya. Di situ adalah contoh dari mad munfasil ya, atau sering disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, sebenarnya namanya adalah mad munfasil. Adapun jaiz itu adalah hukumnya. Kenapa disebut jaiz? Karena para ulama qiraah itu berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu boleh dibaca 2 harokat. Ya, sebagian lagi mengatakan harus dibaca lebih dari 2 harokat. Maka hukumnya karena ulama berselisih pendapat dalam hal ini, dia dihukumi jaiz. Ya, boleh lebih dari 2 harokat dan boleh 2 harokat saja. Itu kenapa dia disebut jaiz. Nama aslinya tadi apa? Mad munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Maksudnya terpisah antara huruf mad dengan hamzah yang setelahnya itu berada dalam kata yang berbeda, dalam kata yang terpisah ya. Contoh di sini la itu kata tersendiri artinya tidak. Kemudian a'budu, hamzah di situ ya, dari awal kata a'budu kata tersendiri ya, yang artinya aku menyembah ya. Maka ketika disambung dia menjadi dibaca panjang. Yang masyhur di kita itu ya, dari riwayatnya Imam Hafs an Asim ya, dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Jadi la a'budu gitu ya. La a'budu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ulaika. Nah, di situ contoh dari mad muttasil ya.
Muttasil itu kebalikan dari munfasil. Kalau munfasil tadi terpisah antara mad dengan hamzahnya, kalau muttasil berarti bersambung dalam satu kata yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, contoh ini untuk pendekatan saja. Pada kata saya, antara huruf A sama Y, S-A-Y-A ya. S-A-Y-A, antara A sama Y itu dia bergandengan dalam satu kata. Itu maksudnya dalam satu kata. Begitu pula pada kata ulaika, antara huruf mad dengan huruf hamzahnya itu pada satu kata yang sama. Maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat juga. Dan ini wajib lebih dari 2 harokat, sehingga disebut dengan mad wajib muttasil. Dikarenakan apa? Para ulama sepakat semuanya, tidak ada perbedaan di dalam hal ini, bahwasannya mad muttasil wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Maka dihukumi namanya mad wajib muttasil. Sering disebut dengan mad wajib muttasil ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan tandanya sekarang. Biasanya ada tanda seperti bendera di atasnya itu ya. Kalau yang mad muttasil atau mad munfasil biasanya ada tanda panjang seperti bendera. Itu asalnya adalah dari kata atau tulisan mad, mim sama dal. Kemudian dihilangkan bulatan huruf mimnya dan juga garis atas huruf dalnya. Jadi tinggal seperti bendera. Dahulu di mushaf itu tertulisnya ya huruf mim, huruf dal. Jadi setelah mad ya, di atasnya itu tulisnya mim sama dal, mad. Sekarang tinggal tersisa seperti bendera seperti saja. Asalnya itu adalah dari kata mad, artinya apa? Panjang ya. Jadi di antara ciri-ciri mad muttasil adalah ada tanda ya mad di atasnya. Gampangnya gini aja sekarang ya. Kalau tadi sudah bingung sama penjelasannya, nanti mungkin bisa dilihat rekamannya setelah ini ya, untuk mencatat atau memahami kembali. Intinya sekarang ke cara membacanya saja. Cara membacanya. Biasanya di mushaf untuk mad ini ada tanda seperti bendera itu. Kalau ada tanda seperti itu, gampangnya sekarang kita baca 4 atau 5 harokat, itu saja ya. Yang penting dibaca panjang berapa? 4 atau 5 harokat ya. Baik, kita langsung ke contohnya sekarang, prakteknya ya. Monggo diperhatikan iqra'nya masing-masing. Kita mulai dari yang paling atas. La a'budu. 1, 2, 3. La a'budu. Kemudian sebelahnya sama ya. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Ulaika. Baik. Yang perlu diperhatikan adalah ya, mad munfasil ini wajib mengikuti mad muttasilnya. Ya, harus mengikuti mad muttasilnya. Kalau mad muttasil kita baca 4 harokat, maka mad munfasil tidak boleh 5 harokat, harus ngikut ya. Karena dia di bawah urutan madnya itu di bawah mad muttasil ya. Sebaliknya kalau kita baca mad muttasil 5 harokat, maka mad munfasil kita baca juga 5 harokat. Harus sama. Enggak boleh beda-beda panjang madnya, ini termasuk mad yang sejenis ya, sama sebabnya. Baik, sekarang kita baca bawahnya. La a'budu ma ta'budun. 1, 2, 3. Ya, kemudian sebelahnya ulaika humul muflihun. Monggo. Ya, kemudian bawahnya ulaika ala huda. Kemudian sebelahnya lagi makithina fihi abada.
Kemudian bawahnya min awliya. Ya, ketika berhenti pada hukum bacaan mad muttasil seperti ini ya, maka ketika berhenti kita kasih tambahan volume suara. Ya, kalau istilah tajwidnya namanya dikasih nabr ya, dikasih sedikit tambahan volume suaranya. Auliya, auliya, gitu ya. Untuk apa? Fungsinya untuk menampakkan hamzahnya ya. Karena kalau tidak seperti itu biasanya hamzahnya jadi hilang. Min auliya, mana hamzahnya? Enggak ada ya. Maka untuk menampakkan, menunjukkan di situ ada huruf hamzah, kita kasih nabr, dikasih volume suaranya ditambah sedikit ya. Min auliya. 1 2 3. Min awliya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelahnya ulaika humul kafaratul fajarah. 1 2 3. Fajaroh panjang atau pendek? Pendek ya. Fajaroh langsung berhenti ya. Jangan fajaroh. Nah, di situ tidak ada alif ya. Jadi pendek. Ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Perhatikan. Ulaika humul kafaratul fajaroh. 1 2 3. Fajaroh. Kemudian bawahnya terakhir ya. La ilaha ulai wa la ilaha ula. 1 2 3. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Nah, sama ya, ujungnya dikasih nabr ya, dikasih hentakan atau volume suaranya ditambah. Haula. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita ulangi sekali lagi. Coba bapak-bapak dulu semuanya, baru nanti yang kedua ibu-ibu ya. Monggo, bapak-bapak bareng-bareng semuanya. 1 2 3. La a'budu ma ta'budun. Ya, langsung yang itu saja ya. Lanjut. Ulaika humul muflihun sekarang. 1 2 3. Bawahnya. Terus. Bawahnya. Terus. Ya, terus. Sekarang ibu-ibu bareng-bareng. 1 2 3. La a'budu ma ta'budun. Terus.
Terus perhatikan panjang pendeknya ya. Makithina fihi abada. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Makithina fihi abada. Terus nah tadi dikasih ujungnya auliya. Sekali lagi min auliya. Terus terus Masya Allah, barakallahu fikunna ya. Baik, sekarang kita coba. Yang mau mencoba, monggo silakan ya. Di sebelah, mungkin di sebelah selatan 1, sebelah utara 2, bapak-bapak ya, 2 orang, monggo. 2 baris saja. Monggo, siapa yang mau dulu? Mic-nya ada Pak, mic-nya. Ya, di utara ada mic juga ya. Ya. Baik, ada yang mau nyoba? Monggo, 2 baris saja. La a'budu ma ta'budun. Terus Ulaika humul muflihun. ya, terus Ulaika ala huda. terus Makithina fihi abada. ya, gantian mungkin sebelahnya Mas disempurnakan 2 baris lagi. Ya. Dua baris berikutnya min auliya. Min awliya. Nah, auliya. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajarah. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nabar itu yang perlu ditambah itu, yang naik itu hanya suaranya ya, ula ya. Kalau kepalanya ikut naik ya nggak apa-apa ya, tapi nggak mesti. Jadi nggak mesti ula, nggak mesti ya. Barakallahu fikum ya, masya Allah. Baik, sebelah utara mungkin 2 orang juga, 2 baris, monggo yang mau ada, ya, monggo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, la a'budu ma ta'budun. terus Ulaika humul muflihun. terus Ulaika ala huda. terus Makithina fihi abada. ya, sekali lagi Pak, makisinya Makithina fihi abada. ya, na-nya pendek sama a-nya juga pendek ya. Makithina fihi abada. Monggo. Makithina fihi abada. Ya, pelan-pelan. Makisi, coba.
makisi nafi nafihi abada hi abada hi-nya pendek hi abada pendek semua hi abada ya ahsan tabarakallah fiik ya. Kalau disambung jadinya makithi nafihi abada ya lebih baik. Masya Allah barakallahu fiik. 2 baris lagi ada yang mau gantian? Ya tidak apa-apa Pak ya. Latihan ini sekaligus apa? Kita berlatih ya. Karena ilmu tahsin Al-Quran seperti ini adalah ilmu yang namanya tatbiq ya, praktek ya. Namanya praktek itu butuh jam terbang. Kalau istilahnya ya, istilah kerennya butuh jam terbang. Semakin sering kita mencoba, apalagi di hadapan orang yang bisa memperbaiki, insya Allah akan ada perbaikan yang lebih baik insya Allah ya. Dan setiap huruf yang kita baca insya Allah bernilai pahala di sisi Allah ya. Angga, 2 baris berikutnya. Min awliya Ya, terus ulaika humul kafaratul fajar. Terus La ilaha illa ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya. Jadi seperti itu Pak. Tidak perlu takut salah gitu Pak ya. Kalau salah insya Allah tidak dikurangi apa-apa ya. Tetap dapat bakso insya Allah. Sama tehnya tetap dapat ya. Yang benar juga baksonya nggak dapat 2 gitu Pak. Tetap 1 insya Allah ya. Kecuali lebih mungkin bisa ngambil lagi ya. Baik. Ngomong-ngomong bakso, jangan-jangan bukan bakso nanti. ya, itu hanya motivasi untuk kita ya. Masya Allah biar semangat pengajian ya. Masya Allah kita doakan kebaikan kepada orang yang memberikan kepada kita ya. Baik. Sekarang kita praktekkan yang sudah kita pelajari di surat-surat yang ada di juz amma ya. Baik. Terakhir pekan lalu kita sudah murojaah di surat apa? Al-Bayyinah sampai ayat yang ke sebelum Al-Bayyinah surat apa kemarin tuh? Lupa saya. At-Takatsur ya, Alhaakumut Takatsur. Baik, maka pekan ini atau sekarang kita akan membaca surat Al-Qari'ah ya. Kita akan baca Al-Qari'ah. Baik. Kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Qari'ah ya. Kenapa kita harus mengulang-ulang yang sudah kita pelajari ya? Itu namanya untuk murojaah ya, karena ilmu itu kalau tidak kita ulang-ulangi, tidak kita murojaah maka akan hilang, akan lupa ya kita ya. Baik. Jangankan yang sudah lama, yang baru kemarin kita pelajari kadang-kadang lupa ya. Baik, maka penting untuk kita ulang-ulang, kita murojaah ya. Baik, kita buka surat Al-Qari'ah, silakan. Buka. Ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qari'ah. Monggo. Sekali lagi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakununna, jangan lupa didengungkan ya, nun bertasydid ya. Sekali lagi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sanggo yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kemudian wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sama ya, manfush ya, dia samar-samar disertai dengan dengung ya, hukumnya ikhfa, jadi dibacanya manfush ya, seperti itu ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kemudian selanjutnya fa'amma man thaqulat mawazinuh, fa'amma man thaqulat mawazinuh ya, sama ya, ada dengung di situ, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Perhatikan terus panjang pendeknya ya. Kemudian ayat berikutnya fahuwa fi 'isyatir radiyah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kemudian wa man khaffat mawazinuh, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Barakallahu fikum ya. Itu surat Al-Qari'ah. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya, panjang pendeknya ya, dengungnya jangan lupa ya. Ya, banyak dengungnya ya. Baik. Surah Al-Qari'ah, mungkin satu orang yang mau coba membaca, monggo. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ada yang mau membaca surat? Ya, monggo Pak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya, ko-nya jangan panjang-panjang, 2 harokat saja. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka
yauma yakunun nasu kal farashil mabthur wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush wa amma man thaqulat mawazinuhu. Ya, huruf ta ada sedikit hams ya. Thaqulat lat. Gitu. Fa amma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu. Sama ya. Wa amma man khaffat ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Wa amma man mannya itu izhar ya, dijelaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dengungkan. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagusnya, cuman catatan untuk kita ketika membaca Al-Quran, itu urutannya apa? Yang paling atas itu adalah tajwid, baru setelah itu di bawahnya apa? Lagu, irama ya. Jangan sampai irama merubah tajwid ya, seperti itu. Jangan sampai iramanya merubah tajwid. Contoh tadi, misalkan kita membaca Al-Qari'ah, harusnya kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, yang betul tajwid dulu, baru setelah itu irama yang mengikuti. Nah, Masya Allah, tapi sudah bagus, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Sekarang baik ya, kita Masya Allah ya, kita lanjutkan satu ayat. Surah Al-Bayyinah sudah selesai belum pekan lalu? Baru 6 ya. Sekarang kita baca ayat ke-7. Satu ayat Insya Allah sebelum kita sholat isya ya. Monggo silakan dibuka surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 ya. Baik ya, depannya sama ya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ujungnya saja beda ya. Depannya sama seperti ayat kelima, innalladzi ya. Kemudian na'amanu wa 'amilus solihat, insyaallah kita sudah sering baca ya, di surat Al-Asr juga ada ya. Jadi kita langsung baca sedikit depannya, kemudian nanti kita tekankan sedikit di ujungnya ya. Baik, perhatikan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. 1, 2, 3. Depannya jangan lupa innalladzi, dengungkan ya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ulaika panjangkan 5 harokat, kemudian ulaika hum khairul bariyah. Huruf ya ditasydid ya. Huruf ya bertasydid sama, kita kasih volume suaranya ditambah ya, dinaberkan. Bariyah, bariyah gitu ya. Yahnya juga sama, yah. Kita ulangi sekali lagi. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. 1,
1, 2, 3. Amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kurang lebih seperti itu ya, ayat yang ke-6 dari surat Al-Bayyinah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ayat yang ke-7 dan mungkin sekalian kita murojaah dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Jadi alhamdulillah kita selesai satu surat, mudah-mudahan pekan depan ya. Kemudian Iqra-nya kita lanjutkan di halaman 34 yang bagian bawah ya. Begitu yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada salah dan kurang datangnya dari setan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Ada benar semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.